tahu. Jadi di sini saya akan menjelaskan apa sih itu komponen jaringan komputer dan juga perangkat keras ataupun teman-teman lainnya. Nah, sebelum masuk ke pemaparannya, izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Akila Sabrina Zahra dari kelas 11/4 dan saya absen 2. Nah, ini saya akan lanjut ke materinya. Jadi jaringan komputer itu adalah sekumpulan dua atau lebih komputer yang terhubung untuk berbagi sumber daya. Nah, ini tuh untuk mengakses informasi. Nah, ibarat kata seperti dalam hotspot. Nah, dalam hotspot itu kan kita membutuhkan jaringan. Nah, itu dalam hotspot juga memerlukan jangkauan yang pendek. Nah, tidak menggunakan jangkauan yang jauh gitu. Jadi intinya itu jaringan komputer itu jaringan yang terhubung untuk berbagi sumber, untuk berkomunikasi atau untuk mengakses informasi seperti kayak tadi hotspot, wifi ataupun lain-lainnya gitu. Lalu yang kedua ini tuh, nah dalam komponen jaringan itu tuh komponen jaringan itu tidak terlihat dan jaringan itu menggunakan gelombang radio atau inframerah itu tidak terlihat. Nah, selain untuk berbagi sumber, dalam jaringan itu digunakan untuk komunikasi net efisien. Lalu ada juga akses informasi yang global. Nah, akses informasi global ini maksudnya seperti WAN, di mana ini tuh untuk dalam jangkauan seperti radio gitu. Lalu di sini ada jenis-jenis berdasarkan jangkauan. Di sini ada LAN, MAN dan juga WAN. Nah, dalam LAN itu areanya itu sempit atau areanya itu pendek, sekitar 1-10 meter saja. Kayak wifi di sekolah ataupun wifi di kantor, ataupun dalam hal kata seperti hotspot itu kan memerlukan jangkauan yang pendek. Lalu yang kedua ini ada MAN. Nah, jadi MAN itu digunakan sama seperti LAN, namun MAN ini lebih luas seperti jangkauan satu kota gitu, ataupun wifi yang ada di kantor-kantoran gitu. Lalu di sini ada WAN. Nah, kalau misalnya tadi LAN itu adalah local area network dan kalau MAN itu adalah metropolitan area network. Lalu di sini ada WAN. Nah, jadi WAN ini adalah wide area network. Nah, jadi WAN ini tuh jangkauannya tuh lebih panjang dibanding LAN atau WAN ini. Nah, WAN ini tuh seperti menggunakan seperti contohnya seperti radio. Nah, itu kan radio kita bisa mendengarkan dari berbagai daerah, kita bisa terdengar. Nah, itu jangkauannya luas antar kota, antar negara ataupun antara lainnya. Lalu di sini ada yang keempat ini adalah internet. Nah, internet itu adalah salah satu utama dari jaringan komputer ini atau global dari jaringan dari semua jaringan. Lalu yang kedua ini adalah peta koneksi atau topologi jaringan. Nah, topologi jaringan ini itu maksudnya adalah bagaimana terhubung ke pusat atau bagaimana menghubung atau switch atau terhubung ke pusat itu. Nah, topologi lain itu ada terhubung ke satu kabel. Nah, terhubung ke satu kabel ini adalah bus. Nah, lalu ada yang terhubung membentuk lingkaran. Jadi itu bentuknya lingkaran yang disebut dengan ring. Lalu yang ketiga ini adalah semua perangkat saling terhubung. Nah, jadi ini tuh disebut dengan mesh. Jadi semua perangkat telepon itu bisa saling terhubung. Nah, itu gunanya topologi. Lalu dalam materi ini tuh ada yang namanya pelayanan atau pelangganan digital. Ini sama seperti kita memesan makanan dalam online gitu. Nah, contohnya itu adalah klien. Klien itu adalah kita yang memesan gitu. Lalu ada server. Server itu yang membuatnya atau yang menyediakan layanan itu. Nah, server ini tuh 24 jam. Misalnya, contohnya saya ingin membeli makanan di Shopee Food. Nah, itu kan pasti klien itu saya. Lalu servernya ini adalah yang membuat makanan tersebut atau yang menyediakan layanan. Nah, sedangkan atau menyiapkan makanan gitu. Nah, lalu ada yang mengatakan pesanan gitu yang disebut dengan distribusi. Nah, itu sama seperti kata lain seperti responsive. Nah, dalam komputer jaringan ini juga ada yang namanya anatomi perangkat keras jaringan. Nah, anatomi perangkat jaringan itu adalah yang pertama itu adalah NIC. NIC itu network interface card. Nah, jadi ini tuh adalah atau kartu yang digunakan untuk berbicara dengan jaringan. Nah, fungsi ini tuh untuk mengubah data digital menjadi sinyal untuk dikirimkan lewat kabel ataupun wifi gitu. Nah, di sini dalam network atau NIC ini tuh memungkinkan komputer kita itu berbicara gitu. Lalu yang kedua ini adalah switch. Nah, jadi switch ini tuh menghubungkan semua perangkat dalam satu jaringan atau lokal LAN. Nah, jadi sebenarnya kalau misalkan LAN itu jangkanya itu nggak terlalu panjang, nggak terlalu pendek juga. Nah, ini tuh untuk menghubungkan semua perangkat ke dalam satu jaringan secara
efisien gitu, cepat gitu. Lalu yang kayak yang ketiga itu ada router. Jadi router ini tuh menemukan alamat itu. Nah, untuk mengirimkan data menggunakan jaringan itu. Nah, ini tuh untuk menggunakan jaringan yang berbeda. Misalnya itu LAN itu kan seperti wifi ya, sekolah ke internet gitu. Lalu selanjutnya ada access point. Nah, access point ini adalah bagaimana kita memberikan koneksi wifi agar perangkat ini bisa terhubung ke jaringan tanpa kabel menggunakan gelombang merah ataupun inframerah. Ini tuh nggak kelihatan ataupun nggak terlihat oleh mata penglihatan manusia, itu gelombang merah atau inframerah. Nah, fungsinya itu mengubah sinyal dari jaringan kabel menjadi sinyal radio ataupun wifi. Dan juga contohnya itu adalah wifi modern di rumah gitu. Nah, dalam aturan selanjutnya adalah aturan main atau bukan aturan fondasi internet. Nah, fondasi internet itu adalah kita jaringan pengirim paket digital. Nah, jadi dalam jaringan pengirim itu ada dua protokol yang bekerjasama untuk memastikan data Anda terkirim dengan baik ataupun benar menggunakan internet. Anggap saja atau seperti kita jasa kurir. Nah, jasa kurir kan menggunakan jaringan itu dan juga memastikan data itu terkirim. Contohnya itu produksinya atau yang mengontrol apakah barang ini yang istilahnya yang utama untuk mengirimkan data tersebut ya. Misalkan memberi nomor urut pada setiap paket, juga apakah aman untuk dikirimkan atau menyusun kembali sesuai urutan ataupun menyusunnya itu sebagai setiap paket sesuai jenis-jenisnya gitu. Nah, di dalam ini tuh disebut dengan TCP atau Transmission Control Protocol. Nah, pastinya kan dalam TPC ini tuh menggunakan IP, di mana itu menggunakan kurir pengantar atau yang mengantarkan barang-barang tadi. Nah, kalau TCP tadi kan yang memastikan barang itu sampai ke tujuan, sedangkan kalau dengan IP ini adalah yang mengantarnya ke alamat yang dikirim atau penerima. Nah, jadi setiap perangkat ini kita punya alamat untuk tidak salah kirim. Sekian pemaparan informasi tentang jaringan komputer. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.